Saya tahu nih di media sosial tuh beredar banget ya isu-isu bahwa Ahmad Syara itu dikatakan sebagai agen dari Barat, atau revolusi Suriah itu merupakan revolusi yang sifatnya hanya sebatas politik saja, ekonomi saja. Menurut saya itu gimana ya, tidak peka. Ya, tidak peka. Tapi sebelum itu, saya mau cerita saya lagi di mana. Saya ini ada di kamp pengungsi yang mereka ini berasal dari Gutoh Timur. Gutoh Timur itu adalah daerah paling parah yang dihancurkan oleh Assad, Iran, dan Rusia. Di sana mereka menggunakan senjata-senjata besar yang tidak pernah bisa kita bayangkan bahwa senjata semacam itu tuh ada. Dan lihat, mereka terdampar di sini, dan bukankah ini serupa dengan apa yang dilakukan oleh Israel kepada warga Gaza? Tapi begini, kalau ditanya apakah revolusi Suriah itu sebatas masalah politik saja, ya, sebatas masalah politik saja. Pertama gini teman-teman sekalian, dulu Partai Ba'ath ketika berkuasa, mereka itu menggait kalangan-kalangan dari Syiah. Nah, itu semua secara politik saja sudah mengakibatkan kecemburuan sosial antara orang-orang Sunni dengan orang-orang Syiah. Nah, mungkin ada lagi yang bertanya, kok orang-orang yang Asy'ari nggak bersuara, atau orang-orang Asy'ari tidak juga melawan sebagaimana orang-orang yang Salafi. Bisa kita lihat ada brigade-brigade yang di sana itu tidak hanya dari kalangan Salafi, tapi juga dari kalangan Asy'ari. Dan itu entah mengapa pengamat-pengamat yang ada di Indonesia kok denial dengan keberadaan brigade-brigade itu. Ada, kita tahu di Gutoh Timur, di tempatnya mereka ini, di Damaskus sana, ada namanya Brigade Failakur Rahman, yang itu merupakan brigadenya Sufi Asy'ari. Dan kok entah kenapa pengamat-pengamat yang ada di Indonesia itu bicara selalu Wahabi, seakan-akan Salafi atau Wahabi itu menyebabkan revolusi di mana-mana dan menyebabkan kerusakan dan seterusnya. Padahal kita lihat di Taliban, di Afghanistan, itu bukan Salafi mereka. Mereka itu adalah orang-orang Asy'ari dari Madrasah Deobandi juga misalnya. Dan ada juga di berbagai tempat-tempat yang lain. Dan saya kira untuk melihat permasalahan ini ya teman-teman sekalian, evolusi pemikiran dari Al-Julani itu merupakan satu evolusi yang menarik sekali. Karena kita lihat dulu, buat mereka demokrasi itu haram. Buat mereka bendera revolusi Suriah yang atasnya itu hijau, putih, dan hitam, itu bagi mereka haram sekali. Dan mereka memang sempat terjebak pada ideologi takfiri. Kenapa ideologi takfir itu muncul? Kita melihat dalam sejarah selalu yang namanya ekstremisme. Itu muncul karena tindakan yang juga ekstrim dari lawan. Ekstremisme mereka itu muncul akibat tindakan sangat ekstrem dari rezim Bashar al-Assad. Mereka bisa membunuh banyak orang. Dan kita lihat misalnya 500.000 orang itu terbunuh. Dan apakah itu terjadi karena senjata-senjata kecil AK-47? Tidak. Itu terjadi karena adanya bom fosfor. Itu terjadi karena adanya berbagai macam senjata yang ada dari Rusia dan Iran. Nah, oke lah kalau misalnya kita katakan Hizbullah di Lebanon dan di Palestina, oke, jayid jiddan. Mereka melawan Israel dan seterusnya sampai petinggi mereka berguguran gitu ya. Tapi di Suriah, mereka adalah tokoh antagonis. Mereka membunuhi kaum muslimin. Ya, mereka membunuh kaum muslim. Begitu juga dengan Bashar al-Assad. Mitos yang ada selalu mengatakan bahwa Bashar al-Assad itu mensupport pejuang, mensupport Hamas dengan senjata dan lain sebagainya. Senjata-senjata yang datang kepada Hamas itu adalah senjata-senjata tua yang asal dari Suriah, roket, granat, dan lain sebagainya. Coba sekarang saya tanya, apakah senjata yang digunakan oleh pemerintah Suriah untuk membunuh rakyat mereka di Gutoh diberikan kepada Hamas? Big no, jawabannya tidak. Senjata yang diberikan itu hanya senjata-senjata kecil, senjata-senjata tua, di mana kita lihat roket-roket mereka, roket Grad misalnya yang sekarang digunakan oleh Saraya Al-Quds, atau juga senjata-senjata tua yang mereka gunakan itu bukan senjata-senjata terbaik yang diberikan oleh Suriah. Karena saat itu pemerintah mereka memilih untuk menghadapi saudara mereka sendiri, menghadapi rakyatnya sendiri di Damaskus. Atau ada lagi, tentu saat ini ya, negara Iran atau Khamenei mengatakan support senjata ke Damaskus itu terputus. Itu bluffing, itu adalah tipu daya di media. Ya, tipu daya di media untuk membuat seakan-akan ketika pemerintah Suriah itu dikalahkan, seakan-akan perlawanan mereka melawan Israel itu selesai. Loh, enggak juga loh. Kita lihat Hamas itu sejak tahun 90-an memindahkan kantor pusatnya ke Damaskus. Tapi ketika terjadi revolusi Suriah, Hamas memilih mendukung orang-orang yang menjadi oposisi atau menjadi pelaku revolusi. Tentu di sini Hamas merasa pemerintah Suriah tidak akan lebih kuat membantu perjuangan mereka melawan Israel daripada pemerintah baru ini yang sekarang. Lebih tahu siapa sih melawan Israel daripada Hamas? Lebih tahu siapa sih antara kita dengan Hamas ketika dalam konteks ini geopolitik
pemerintah baru Suriah ini kira-kira akan membantu mereka melawan Israel atau tidak gitu loh. Ini adalah sesuatu yang menarik ya. Dan yang kedua yang mau saya bicarakan nih teman-teman sekalian, mungkin kita coba pergi ke sana dulu nih. Kita lihat beberapa tempat ya. Di sana ada tenda-tenda dari UNHCR ya. Halo Rawan. Assalamualaikum. Nah, ini ada di belakang sini ada tenda-tenda dari UNHCR ya, yang alhamdulillah mudah-mudahan ini adalah tahun terakhir kita melihat mereka di tenda-tenda semacam ini. Kenapa? Karena tahun depan mereka sudah akan kembali pulang ke Damaskus. Alhamdulillah. Tapi yang kedua yang mau saya bicarakan di sini adalah evolusi pemikiran dari Hayat Tahrir Syam dan Al-Julani sendiri. Memang betul bau ISIS atau bau takfiri dari Al-Julani dan juga Hayat Tahrir Syam itu susah banget dihilangkan. Kenapa? Karena memang tadinya mereka bareng-bareng sama orang-orang takfiri, bareng-bareng sama ISIS, bareng-bareng sama brigade-brigade seperti Jaisul Islam dan lain sebagainya itu untuk melawan Assad. Dan mereka mengatakan, mereka saat itu berkeyakinan bahwa siapa yang bersekutu dengan Assad berarti sama dengan kafir dan seterusnya. Karena Assad membunuh kaum muslimin dan memang kita tahu Bashar al-Assad itu memaksakan keyakinan mereka kepada kaum muslimin untuk menjadi Syiah, dan Syiahnya itu ghulat, jauh lebih ekstrim daripada yang ada di Teheran, jauh sekali. Nah, kemudian Al-Julani tampaknya sadar bahwa kalau begini terus, kalau antar vaksin ini selalu bertempur dan lain sebagainya, sementara musuh kita tuh datang dari 3 tempat coba. Dari Bashar al-Assad dan Rusia, kemudian dari Amerika juga bersama dengan Kurdi, lalu juga kemudian bersama dengan ISIS pula. Oke, akhirnya semua faksi itu bersatu, dan di situ kan ada yang nasionalis, ada yang salafiyah, ada yang asy'ariyah dan lain sebagainya. Oke, kalau kita pakai Al-Liwa dan Ar-Rayah ini nggak akan jadi. Oke, akhirnya kita sepakat pakai bendera Revolusi Suriah, yaitu bendera lama yang sudah diganti oleh Partai Ba'ath. Nah, maka teman-teman sekalian, revolusi yang dibuat oleh Al-Julani ini, yang ada di Idlib, yang ada di Aleppo, dan seterusnya, yang akhirnya bergerak sampai ke wilayah Damaskus, bisa diterima oleh masyarakat umum. Karena masyarakat Suriah, memang sebagian besar masyarakat Suriah itu sekuler. Tapi sekulernya itu kalau mau kita ibaratkan ya seperti di Indonesia, mereka rindu dengan penerapan syariat Islam, tapi mereka juga nggak mau terlalu keras. Nah dulu ketika Mujahidin itu mencoba memberontak dari Bashar al-Assad, memang harus kita akui itu terlalu keras. Tapi bukan berarti motifnya itu motif politik, enggak juga. Dan gini loh teman-teman sekalian, mungkin kalau kita ini jadi orang sekuler ya, melihat kayak jangan dong kita memasukkan negara sebagai elemen politik, dan sebaliknya kita nggak usah politikin agama, dan sebaliknya nggak usah mengagamakan politik. Itu kata orang sekuler. Akan tetapi agama adalah basic needs manusia. Agama adalah kompasnya manusia. Sehingga kita akan menjadi orang yang tidak peka, atau tidak akan menjadi orang yang tone deaf. Ya, akan menjadi orang yang tone deaf kalau kita berkeyakinan bahwa agama bukan kompasnya orang-orang mujahidin ini. Ketika mereka menata kembali pemerintahan Suriah, ketika mereka kembali membangun Suriah, mereka berazam untuk menetapkan Suriah sebagai negara Islam yang sebetulnya sebelumnya sudah disekulerkan oleh Partai Ba'ath selama 50 tahun lamanya. Banyak orang-orang Damaskus yang nggak pakai jilbab. Iya, kalau emang kita mau bilang seperti itu. Orang Halab, orang Idlib, dan lain sebagainya, banyak yang tidak pakai jilbab. Tapi yang menjadi permasalahan, dalam hati kecil mereka tuh mereka rindu dengan syariat Islam. Sama seperti di Indonesia. Dan kalau kita menjadi orang yang tone deaf, dengan alasan kita sudah ke Suriah lama dan lain sebagainya, dan seterusnya. Kita tuh kuliah di Suriah dan seterusnya. Tanpa menyalahkan, tanpa ingin berbenturan pendapat dengan beliau-beliau yang tentu lebih paham daripada saya menganggap tidak tepat kalau kita menganggap itu hanyalah sebatas revolusi politik. Tapi terlalu dini untuk menilai. Sama seperti presiden baru yang terpilih, tentu yang harus dilakukan pertama kali adalah merekonsiliasi negara Suriah yang sudah terpecah belah sekian lamanya. Dan kita doakan. Ini adalah pemerintahan yang diinginkan oleh masyarakat Suriah. Sejak awal kalau pemerintahan ini tidak diinginkan oleh masyarakat Suriah, tentu akan kita jumpai perlawanan massal dari masyarakat Suriah yang menganggap Hayat Tahrir Syam adalah orang luar. Tentu kita akan melihat sekelompok orang yang melawan Al-Julani atau menjelek-jelekkan Julani dari kalangan masyarakat Suriah sendiri, karena menganggap Julani ini orang luar, Julani ini orang aneh, orang yang mengganti presiden kami yang sah. Tapi ternyata sampai hari ini sudah berjalan sekitar hampir 20 hari lamanya, Al-Julani menduduki pemerintahan dengan santai saja, dengan tenang, dan masyarakat menunjukkan kebahagiaannya. Singkat cerita, saat ini saya sedang ada di kamp pengungsian, hanya sekitar 1,5 kilometer dari perbatasan Suriah, dan mudah-mudahan mereka bisa segera kembali ke negeri mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjut ya. Ya, ya.